Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lola Hidayati dengan NIM 105255151. Perkenalkan, saya Zahra Amela Putri dengan NIM 105251115. Perkenalkan, saya Aura Syifa Maulana dengan NIM 105255160. Di video ini kami akan membahas topik 4 mengenai teknologi 5G dan masa depan rekayasa global. Apa itu teknologi 5G? Teknologi 5G adalah jaringan seluler generasi kelima yang kecepatannya 10 kali lebih cepat dari 4G yang saat ini masih banyak digunakan. Nah, bayangin aja kalau biasanya kalian download film itu butuh waktu 5 menit, tapi dengan jaringan 5G cuma butuh waktu beberapa detik aja loh. Hebat banget kan? Tim medis Brazil berhasil melakukan operasi telesurgery robotik antar negara bagian dengan mengoperasi seekor babi dari jarak jauh antara Campo Largo di negara bagian Paraná dan João Pessoa di negara bagian Paraíba yang berjarak lebih dari 3.000 km. Operasi tersebut menggunakan koneksi internet yang serupa dengan koneksi rumahan, menandai pencapaian penting dengan memanfaatkan infrastruktur komunikasi umum. Prosedur eksperimental ini mencakup operasi yang rumit, menunjukkan kelayakan intervensi bedah jarak jauh yang kompleks melintasi jarak yang sangat jauh. Dunia sekarang, teknologi 5G sudah mengubah berbagai bidang, contohnya di bidang kesehatan. Korea Selatan sebagai negara pertama yang meluncurkan teknologi 5G yang masih dikembangkan sampai sekarang, yang mana dokter dapat melakukan pembedahan jarak jauh menggunakan robot dengan jaringan koneksi 5G, yang mana koneksinya cepat dan tanpa ada keterlambatan. Adapun dalam bidang transportasi, di Tiongkok, kota Wuxi sudah menerapkan kendaraan otonom pada Maret 2023. Kendaraan tersebut mencakup kendaraan taksi tanpa pengemudi. Apa itu kendaraan otonom? Kendaraan otonom adalah kendaraan yang dapat beroperasi tanpa campur tangan manusia. Jadi ada beberapa alasan yang membuat 5G China ditolak. Pertama, karena dianggap mengancam keamanan data nasional sebuah negara. Dengan teknologi yang super, 5G China dianggap merupakan alat bagi pemerintah China untuk memata-matai negara lain. Lalu yang kedua, karena memilih pemasok 5G dari negara lain. Salah satu contohnya yang terakhir ini baru memblokir Huawei dan ZTE Corp dalam jaringan 5G yaitu Swedia. Swedia jelas lebih memilih Ericsson, produk dalam negerinya yang juga menjadi kompetitor terbesar Huawei. Meskipun sebenarnya dari banyak sisi 5G China jelas lebih unggul. Lalu juga karena ada hubungan kental dengan Amerika Serikat. Mungkin lebih tepatnya Amerika Serikat meminta negara rekanannya untuk memblokir jaringan 5G China. Meskipun canggih, teknologi 5G juga memiliki sisi negatif yang perlu diperhatikan. Banyak orang khawatir soal keamanan data dan privasi, karena semakin banyak perangkat terhubung, risiko bocornya data juga semakin besar, apalagi potensi cyber yang semakin canggih. Bahkan, banyak negara waspada bahwa teknologi ini dapat disalahgunakan untuk memata-matai bahkan pencurian informasi-informasi penting. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan keamanan jaringan 5G dan melindungi data pengguna. Lalu, kita sebagai pengguna, kita dapat menjaga keamanan dengan tidak sembarangan membagikan data pribadi, menggunakan sandi yang kuat, selalu memperbarui sistem perangkat, tidak sembarangan mengklik tautan yang mencurigakan, dan menghindari jaringan yang tidak aman agar terhindar dari risiko 5G. Pengamat telekomunikasi dari Masyarakat Telematika Indonesia, Nonot Harsono mengatakan, teknologi 5G memiliki kompleksitas yang tinggi dan memerlukan biaya instalasi yang mahal. Pengembangan 5G ikut dipengaruhi permodalan yang kuat, jaringan kabel optik yang merata, serta ketersediaan spektrum frekuensi. Menurut Nonot, teknologi 5G tidak hanya soal internet yang cepat, tetapi juga mampu melahirkan model bisnis baru dalam bentuk Internet of Things atau IoT. Teknologi sering disebut sebagai kunci untuk menuju masa depan digital. Namun dampaknya terhadap kesenjangan digital terbagi menjadi dua hal yang perlu kita perhatikan. Sisi pertama yaitu teknologi 5G ini dapat berpotensi mengurangi kesenjangan digital dengan membantu
dan memberikan akses internet yang lebih cepat dan lebih baik di daerah-daerah terpencil yang sebelumnya sulit dijangkau oleh internet. Hal ini memberikan kesempatan bagi negara berkembang untuk meningkatkan pendidikan secara online, bisnis online, dan pelayanan publik berbasis teknologi. Namun di sisi lain, teknologi 5G juga dapat memperluas atau memperlebar kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang. Hal ini disebabkan karena biaya yang relatif mahal untuk membangun infrastruktur 5G dan harga perangkat-perangkat yang mendukung teknologi ini. Tapi bagi negara maju yang sudah siap secara finansial dan teknologi bisa langsung memanfaatkan teknologi 5G itu sendiri. Sementara bagi negara berkembang mungkin akan tertinggal dikarenakan keterbatasan dana dan tenaga ahli. Menurut data GSMA Intelligence pada tahun 2024, koneksi 5G telah berkembang pesat hingga 1,5 miliar pada akhir tahun 2023. Meskipun begitu, kesenjangan digital antara negara maju dan negara berkembang masih terlihat hingga sekarang. Bahkan di negara maju yang sudah memiliki akses 5G, potensi dari teknologi 5G tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan. Sekian pembahasan mengenai topik 4 dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.